Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan MPM Rent Squad dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk kesempatannya buat teman-teman yang sudah menyaksikan Credo Talk live langsung di YouTube channelnya MPM Rent. Kali ini bersama dengan saya ada seorang narasumber yang luar biasa. Namun sebelum itu saya mau jelaskan dulu kalau sesi kali ini Credo Talk kita akan membahas tentang salah satu program POD sebenarnya Credo Talk ini. Namun kita akan lebih ngebahas tentang value-nya perusahaan gitu ya. Salah satu value perusahaan kita akan berbicara tentang hal itu. Dan kita akan undang narasumber yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Rostiana SPSI MSI Dokter Psikolog. Betul ya Bu ya? Selamat siang Ibu. Selamat siang. Luar biasa. Gimana Bu? Tadi kesini jauh nggak Bu? Lumayan ya Bu ya. Dari Grogol ke sini lumayan. Dari Grogol ya. Tapi untungnya rame lancar sih. Rame lancar ya. Karena mungkin udah banyak yang mudik juga kali ya Bu ya. Mungkin ya. Oke Bu, kita akan ngomongin 1 jam ke depan ya. Selama 1 jam ke depan kita akan bareng teman-teman juga yang saat ini live streaming di YouTube-nya MPM Rent. Kita akan bahas salah satu nilai value company kita Bu terkait dengan active ownership. Nah, tema yang kita bahas adalah tentang change start with me. Gitu ya Bu ya. Anyway Bu, sebenarnya Bu kalau ngomongin masalah perubahan nih Bu, sebenarnya di era zaman sekarang ini tuh sebenarnya seberapa penting sih Bu sebuah perubahan itu? Kalau saya ngelihatnya gini, perubahan adalah satu-satunya hal yang abadi. Oke, perubahan adalah satu hal yang abadi. Iya, terus aja gitu. Manusia aja nggak pernah bisa diem, nggak pernah bisa statis, berubah terus. Alam juga begitu, lingkungan juga begitu. Jadi yang kita rasakan sebenarnya hanya perubahan. Hanya perubahan justru. Perubahan. Jadi kita cuma pindah dari satu suasana ke suasana lain, dari satu tempat ke tempat lain, itu kan berubah kan? Yes. Berubah terus berubah gitu. Oke, jadi memang nggak bisa lepas ya Bu, nggak bisa luput dari yang namanya perubahan. Mau eranya apapun juga tetap akan ada yang namanya perubahan Bu. Pasti ya Bu ya. Pasti ada perubahan. Nah, ada satu yang yang sedikit mengusik nih Bu, karena ini banyak kejadian realitanya terjadi bahwa adanya sebuah stigma di mana orang akhirnya malas untuk keluar dari zona nyamannya dia. Karena menurut mereka keluar dari zona nyamannya itu mereka akan punya tantangan baru, mereka akan punya challenge baru, mereka akan punya resiko yang baru. Nah sebenarnya menyikapi hal ini kita sebagai seorang yang individu ataupun maupun profesional, bagaimana sih Bu menyikapi hal ini? Apakah stigma itu memang harus kita buang jauh-jauh atau justru itu adalah hal yang aman-aman aja atau sah-sah aja gitu Bu? Sebenarnya kan gini ya, tadi saya udah bilang bahwa perubahan itu adalah hal yang abadi. Yes. Jadi kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, itu artinya kita belum bisa menerima paradigma bahwa perubahan adalah hal yang selalu terjadi. Oke. Jadi artinya kalau kita mau nerima itu paradigmanya dulu dong. Oke. Dibetulin dulu nih paradigmanya nih. Jadi mindsetnya dulu ya Bu ya. Betul, kita selalu ada di dalam perubahan. Jadi sekarang tinggal 2 pilihannya. Yes. Kita mau merubah atau kita mau diem. Oke. Kita nggak mungkin diam. Kalau diam kita jadi korban perubahan. Yes. Sekarang yang perlu dilakukan adalah apa kan gitu ya? Supaya kita mau keluar nih dari zona nyaman nih gitu. Ada satu hal yang perlu diantisipasi kenapa orang nggak mau berubah sebenarnya. Karena kalau ada perubahan meskipun sedikit, biasanya menimbulkan yang namanya kecemasan. Oke. Itu yang kadang-kadang bikin kita nggak nyaman gitu. Makanya kemudian orang tetap aja di zona nyamannya dia. Oke. Nah, kalau kita udah menyadari itu gitu ya, yang namanya perubahan kita tahu kalau kita jalankan memang gitu ya, ada 2 lagi kan alternatifnya kan. Kita nggak bisa gitu mengikuti perubahan tersebut, kita jadi korban, atau kita justru jadi to be the winner gitu. Oke, jadi take it or leave it ya, bisa dibilang gitu nggak sih Bu? Benar. Sekarang kita mau pilih yang mana gitu aja kan. Kalau kita tinggal di zona nyaman terus gitu, kita nggak akan pernah bisa menjadi the winner tadi. Kita nggak akan pernah bisa memenangkan sesuatu dan akhirnya kita nggak melangkah lagi dong gitu. Yes. Kita di situ aja gitu. Padahal kan yang namanya kehidupan itu terus berkembang ya Bu ya. Jadi mau nggak mau ya kita juga sebagai individu juga mau nggak mau harus berubah. Suka nggak suka, terima nggak terima ya perkembangannya seperti itu, jadinya harus mau seperti itu ya. Oke, Bu, menarik nih Bu.
ada juga yang bilang kalau dari sisi psikologis nih Bu, sebenarnya sifat seseorang ekstrovert atau introvert itu mempengaruhi nggak sih Bu sebenarnya terkait dengan mau atau tidaknya seseorang berubah? Sebenarnya gini ya, perubahan itu memang orang mengatakan gini. Tadi tuh saya bilang ya, kita tuh kadang-kadang takut akan perubahan karena perubahan menimbulkan kecemasan. Gitu. Terus seringkali orang mengasosiasikan kecemasan itu dengan sifat introvert. Padahal belum tentu. Banyak juga orang yang ekstrovert juga pencemas. Gitu. Oh, Bu, sorry boleh agak sedikit majuan mungkin ya? Oke, di sini ya? Iya, sip. Oke deh. Gini lebih enak kayaknya duduknya Bang. Mungkin agak sedikit majuan lagi dikit Bu, karena suara, lagi, nah ini suara Ibu baru. Oke, sip. Ya. Udah jelas ya? Ya. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Jadi saya balik tadi. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau kita mau ekstrovert, kita mau introvert, itu ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Itu kan artinya kita mengarah bahwa kalau memang secara rasionalitas kita mengaktifkanlah pemikiran kita bahwa perubahan itu penting buat kita. Mau introvert, mau ekstrovert, saya kira sih akan maju ya. Yang penting ada awareness tadi, ada kesadaran. Dan juga stigma tadi ya, paradigma yang kita bentuk dulu di awal ya terkait dengan perubahan tersebut. Jadi intinya gini, nggak perlu ngelihat saya introvert, saya ekstrovert, karena kalau kita di situ aja, kita berhenti di situ, kita nggak akan ngelangkah gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa ada nih perubahan adalah sesuatu yang abadi yang akan terus terjadi, jadi mau nggak mau kita menjadi bagian dari itu, maka kita akan melangkah, kita akan berubah gitu. Oke, luar biasa. Teman-teman sekaligus juga kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa langsung tulis aja di kolom chatnya ya, karena kapan lagi kita kedatangan narasumber yang luar biasa seperti Ibu Rostiana nih. Disclaimer juga kalau Ibu Rostiana ini juga salah satu dekan ya Bu ya. Dekan di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara tentunya. Oke Bu, jadi kalau misalkan terkait dengan perubahan lagi, sebenarnya harus ada support system nggak sih untuk akhirnya kita mau gitu? Karena kan ada orang yang kalau nggak disupport nggak tergerak gitu loh. Kalau nggak ada misalkan nggak ada dukungan dari orang tua atau nggak punya sistem support yang baik, akhirnya mereka ya udah akan stay di situ. Sebenarnya support system itu memiliki dampak atau pengaruh yang seberapa besar sih Bu terkait dengan perubahan? Yang pertama, support system itu penting banget, penting sekali. Ya, yang kedua, support system ini dia fungsinya ini enggak efektif apa enggak gitu. Jadi dari yang pertama dulu, siapa nih yang kita harus nyari. Kita harus juga bisa memperoleh support system yang memang relevan loh dengan kebutuhan kita untuk berubah ya. Biasanya kan kalau anak pasti support systemnya orang tua. Betul. Kalau karyawan pasti atasan ya. Jadi atasan tuh perlu banget aware gitu ya di kebutuhan bawahannya apa ya supaya dia mau berubah. Itu benar-benar nomor satu tuh. Jadi dampaknya akan luar biasa ya Bu ya. Contoh misalkan kita ambil contoh dari organisasi, berarti artinya pemimpin itu punya impact yang begitu besar ya? Sangat besar. Sangat, untuk perubahan ya. Untuk perubahan. Banyak sekali hasil penelitian yang mengatakan gini, perubahan itu hanya akan terjadi kalau pemimpinnya ya memberikan support system yang sangat efektif. Artinya apa? Nomor satu, dia bisa baca. Bisa baca kebutuhan bawahannya. Dia bisa baca kekhawatiran bawahannya gitu ya. Dia bisa baca nih apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh si atasannya ini. Jadi teman-teman ya, ternyata peran atasan kita masing-masing itu ternyata juga dibutuhkan ternyata ya, untuk kita jadi lebih kurangnya juga punya kemauan ya Bu ya, karena butuh support system itu gitu loh. Nah, ada juga yang kayak gini Bu. Sebenarnya ini sih sebenarnya personal question dari saya nih, karena banyak terjadi di lingkungan pribadi saya, lingkungan kerja saya juga. Sebenarnya sebuah perubahan itu yang didasari oleh sakit hati. Jadi kan ada orang yang akhirnya terpicu kan Bu ya, terpicu untuk berubah karena gue harus tunjukin nih ke dia gitu, karena mungkin sebelumnya diolok-olok, sebelumnya diejek-ejek gitu kan. Sebenarnya perubahan dengan intention yang seperti itu tuh bagus nggak sih Bu? Jadi emang kadang-kadang gitu ya. Kalau menurut saya ini perlu dilihat dari konteks tertentu. Karena ada bagusnya. Jadi ketika orang dilecehkan gitu ya, kemudian dia bilang lihat loh,
gitu kan? Iya. Lihat loh. Terus dia buktiin tuh kinerjanya jadi bagus. Itu kan luar biasa banget ya. Orang yang bisa menyikapi pelecehan, orang yang bisa menyikapi persepsi negatif dari orang lain dengan cara yang positif gitu. Meskipun keluarnya kayaknya dendam gitu ya. Iya. Dendam nih. Kan kebanyakan kayak gitu kan Bu. Kayak karena ya merasa kalau dirinya kayak terlalu sering diolok-olok, ya entah iri, entah apa gitu. Jadi muncul sebuah perubahan. Mau nggak mau jadi mereka harus mau berubah gitu loh. Oke. Saya kira banyak loh itu contohnya. Banyak contohnya ya. Misalnya ada gini, ada anak yang selalu direndahkan sama bapaknya nih. Iya. Sama bapaknya gitu ya, direndahin terus sampai akhirnya kabur dari rumah. Oke. Tapi ketika kabur saya ketemu nih sama orang ini nih. Ketika kabur terus dia bilang sama saya, lihat Bu, 5 tahun lagi saya balik ke rumah, saya udah jadi someone, dia bilang. Oke. Ya, And it's happened. Dan dia memang kaburnya tuh jauh banget. Ke Australia dia kabur. Gak tanggung-tanggung ya Bu. Jadi balik, sebelum dia ketemu orang tuanya, dia ketemu saya lagi. Oke. Terus saya tanya gitu ya. Terus saya tanya janjinya dulu, dia jadi siapa? Terus dia cuma nunjukin rekeningnya doang nih Bu, nih lihat nih. Jadi dia cuma mau ngomong sama bapaknya gini. Karena kamu saya jadi berhasil. Itu. Padahal bapaknya tuh ngelecehin, tapi dia nganggap gini, bapaknya melecehkan dia itu sebenarnya niatnya positif gitu. Oh, cuman tinggal bagaimana penerimaan kita berarti ya Bu ya. Apakah mentranslate sebuah hinaan itu menjadi sebuah dorongan untuk kita atau justru berubah. malah justru akan malah jadi bumerang sendiri untuk kita gitu kan. Oke. Bu, menarik nih Bu. Tapi kalau ini ada request nih. Coba tentang organisasi, perubahan di dalam organisasi, sejauh mana memang sebuah company harus menerapkan perubahan ini dalam artian untuk kemajuan perusahaan, kemudian juga untuk kesuksesan perusahaan juga. Ini sebenarnya sejauh apa peran dari si perubahan ini untuk employee terutama Bu? Kita mesti ngelihat ya, kapan sih perubahan dimulai di suatu organisasi? Ya. Nah, kalau sekarang jelas banget jawaban ini. Ketika teknologi sangat merajalela di mana-mana. Ya. Kemudian tiba-tiba kita kena pandemi. Yes. Nah, terjadilah perubahan. Total banget perubahannya. Ya kan kayak gini nih, kita ketemunya sekarang daring gitu. Iya. Seperti itu. Jadi artinya ketika perubahan itu harus dimulai, ya, dimulainya itu kapan? Nah, ada dua lagi pilihannya. Mau mulainya perlahan-lahan atau mau segera gitu. Kalau perlahan-lahan artinya kan memang step by step. Yeah. Nah, apanya yang mau dirubah oleh organisasi? Saya sangat percaya kalau di organisasi mau berubah, itu mulainya memang dari the top. Oke, dimulai dari atas dulu ya. Top down. Tantangannya apa? Tantangannya gini, kalau Anda mengatakan bahwa perubahan itu dimulai dari saya. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana the top nih, para atasan, para pimpinan itu bisa menciptakan suasana. Climate ya, psychological climate. Psychological climate yang mendorong orang mau berubah. Sehingga nanti karyawan itu akan ngerasa, oh iya nih, sudah waktunya nih saya berubah nih. Ya. Jadi kalau saya nggak berubah, saya nggak akan jadi bagian dari suatu kemajuan. Dari perkembangan organisasi. Nah, dengan demikian sebenarnya bukan berarti kalau perubahan itu diserahkan sepenuhnya ke karyawan, enggak gitu. Justru tantangannya ya dimulai dari top dulu baru ke bawah ya Bu. Tapi itu tadi ya, jembatannya adalah tercipta enggak psychological climate-nya untuk berubah. Nah, questionnya Bu, bagaimana untuk menciptakan, ada nggak Bu tipsnya untuk menciptakan si psychological climate tadi? Nomor 1, kebutuhannya dimunculin dulu. Kebutuhan untuk berubah tuh gini. Misalnya tuh, gini, ini kan ada sekarang deh gitu ya, ada teknologi nih, ada teknologi, kemudian dipakai teknologinya. Ada orang yang bisa, ada orang yang enggak. Gitu. Nah, orang-orang yang enggak ini ya kan quote and quote kita paksa tuh. Dia mau berubah nih, harus berubah. Contohnya paling ini aja deh, dari tanda tangan terus kemudian finger scan. Banyak yang nolak, nggak mau finger scan benar. Nah, gitu. Sekarang dibikin dong kebutuhan untuk dia mau finger scan. Kalau dia nggak finger scan, nggak usah dibayar deh uang ininya, uang makannya gitu. Jadi
muncul tuh kebutuhan untuk berubah tuh. Jadi dalam konteks memaksa itu jadi keharusan Bu dalam perubahan ini. Kalau saya sih ngelihat pengalaman ya. Kayak gitu ya. Orang tuh kalau di kita nih kalau mau berubah, orang dipaksa dulu. Nanti dia menjadi terbiasa. Oh, iya. Untuk perubahan-perubahan yang menurut saya sangat sistemik ya. Iya. Orang kita nggak bisa melakukan perubahan itu sekedar berorientasi pada kesadaran gitu. Enggak, tapi kesadaran yang mesti dirubah dulu gitu. Oh gitu. Kesadarannya dimunculin dulu supaya dia mau berubah gitu. Karena budayanya memang dari dulu ya seperti itu kan Bu yang berkembang. Kalau memang nggak dipaksa enggak gitu kan. Iya karena saya juga sebenarnya merasakan itu real banget Bu ketika kebetulan kan saya sempat handle untuk driver development program juga teman-teman driver kita yang memang ya usianya juga udah ada yang hampir menginjak 40 gitu kan. Otomatis kan kebanyakan sebelum pandemi agak-agak buta sama teknologi gitu kan Bu ya. Cuman akhirnya karena ada karena pandemi datang semua serba daring, kita jadi harus bikin e-learning dan lain sebagainya dan kewajiban training mereka pun juga jadi harus pindah ke sana. Nah itu luar biasa memang Bu tantangan. Ada yang bilang aduh kok ribet banget sih, aduh kok begini banget sih, aduh ini gak bisa lebih simpel apa, aduh gak bisa kelas aja apa gitu. Sampai pada akhirnya ya bener kita jadi menerapkan sebuah sistem paksaan itu. Bapak kalau gak ngisi ya Bapak nanti gak dapat sertifikat training loh, Bapak tidak dapat perpanjangan loh misalkan seperti itu. Dan it works bener. Jadi sampai detik ini ya mereka akhirnya karena sudah terbiasa dari 2020 sampai 2022 akhirnya mereka bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, di situ kuncinya tuh ya ketika kita maksa gitu. Kuncinya selain maksa, nah ada dong supportingnya dong. Oh, tambahan bumbu-bumbu lain ya Bu ya. Ya jadi misalnya, dia mau. Kayak tadi tuh gimana mau berubah kalau mau beli pulsa aja susah. Ya kasih deh uang pulsa gitu. Oh, disupport juga ya. Diajarin gitu kan. Saya nggak terbiasa nih pakai ini, diajarin Bu, diajarin Pak gitu. Jadi merekanya pun juga dengan willingly juga mau ya untuk melakukan itu karena juga disupport. Luar biasa sekali. Oke, Bu, ada lagi nih pertanyaan Bu. Jadi kalau ternyata kita sudah melakukan perubahan, kita sudah usaha, bakal tindakan paksaan itu juga sudah kita lakukan. Tapi at the end itu nggak berhasil Bu. Itu sebenarnya lebih ke arah mana Bu? Kita harus ngelihat di mana peluang untuk kita sebenarnya memperbaiki dan salahnya sebenarnya ada di mana. Meskipun katakanlah dari top ke bawah udah, terus kemudian dari supportnya juga udah, tapi ternyata masih nggak works juga. Iya, kan gini ya. Ada individual differences, ada perbedaan individu dalam menyikapi sesuatu, dalam menerima sesuatu. Jadi pasti selalu ada eksesnya. Nah ini kita anggap nih ekses nih, berapa persen sih yang seperti itu gitu. Ya, kalau misalnya dari 100 karyawan ternyata ada 10% itu gede banget tuh. Gede tuh. Ya, tapi kalau jumlahnya di bawah itu artinya satu hal yang kecil yang kita bisa kaji secara kasuistik, kasus case by case aja deh kalau begini pendekatannya orang per orang. Nah kita pelajari itu. Tapi kalau tadi misalnya di atas 10% there is something wrong, kita mesti cari nih kesalahannya ada di mana nih. Kenapa sistem kita nggak jalan? Jadi misalnya di tempat saya deh, ini kita menerapkan sistem baru dalam keuangan gitu ya, macet di mana-mana. Kok nggak jalan sih, padahal kan ada tadi supportnya udah diajarin, udah kelas sudah dibuka gitu ya, kenapa nggak jalan nih gitu, diperiksa nih ternyata banyak yang nggak jalan, kenapa gitu. Nah jadi satu-satu tuh kita telisik tuh, ternyata memang ada sistem ya yang tidak bisa diakomodasi. Jadi ini kegiatan sehari-hari ini nggak masuk ke dalam sistem itu. Jadi ketika buat laporan salah melulu. Salah melulu. Oh itu berarti kan kita ketemu tuh sumbernya kalau kayak gitu kan. Setelah itu diberesin jalan. Ada 1-2 orang yang memang nggak bisa ternyata. Dia artinya gaptek banget lah gitu, gaptek ya udahlah kalau kayak gini memang diganti deh gitu. Dia dipindah ke bagian lain ya, cari yang lebih seger, yang lebih bisa
berkembang. Kita memang kalau organisasi perusahaan itu kan bukan badan sosial ya. Yes. Jadi memang untung rugi kan kita juga mesti berhitung Iya, dong. Iya, gitu benar Bu. Udah gitu yang penting gini kan. Yang penting karyawan itu tetap diutamakan kesejahteraannya. Oke. Jadi kalau perubahan dia nggak bisa, ya kemudian dia menjadi ekses, menjadi side effect, ya tetap dong itu kita singkirin, ya. Tapi kemudian kita kasih dong alternatif yang lain. Okay. Pindah ke bagian mana, atau kita kasih training, kita kasih batas waktu, gitu ya. Nah itu tetap. Jadi kesejahteraan ininya nih, well-beingnya nggak boleh diabaikan. Oke. Luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa banget narasumber kita pada hari ini. Sekali lagi saya juga ingin mengingatkan kalau teman-teman jangan lupa untuk follow beberapa sosial medianya MPM Rent, baik itu ada di Instagram, kemudian ada di TikTok juga kita punya, kemudian ada di Facebook, LinkedIn dan juga YouTube MPM Rent. Jangan lupa subscribe. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nanti lihat ada di bawah ini. Oke Bu, lanjut. Gini Bu, perubahan di era saat ini kita bahkan kita dituntut untuk bisa multitasking, ya kan? Jadi yang tadinya mungkin dikerjakan 30 orang sekarang harus bisa dikerjakan 10 orang. Yang berujung kepada jadi kita mau nggak mau harus menerima itu kan, suka tidak suka harus menerima itu. Sebenarnya baik nggak sih Bu untuk menerapkan atau untuk mengadaptasi yang seperti ini? Maksudnya memang dipaksakan multitasking, padahal orangnya ini mungkin ketika diberikan ini awalnya dicoba gitu, tapi at the end, aduh Pak saya nggak kuat, aduh Pak saya overload nih sepertinya gitu. Apakah memang ternyata perubahan bukan hanya sekedar melihat bagaimana kita memangkas orang gitu, kemudian juga memadatkan sebuah load kerja gitu, tapi juga melihat tentang bagaimana kemampuan dan skillnya. Apakah itu juga menjadi konsiderasi Bu? Jadi gini, ternyata orang kerja tuh dipengaruhi oleh satu kemampuan, ya jelas, kompetensi. Yes. Tapi yang kedua jangan lupa ada preferensi, ada minat. Ya. Ini yang kadang-kadang jadi sumber masalah. Oh, iya. Dikasih kerjaan tapi nggak berminat nih. Gitu. Iya. Nah, itu yang kemudian ketika dituntut multitasking sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau gitu loh. Oke. Dia mesti ditelaah tuh ya. Yang ketiga kepribadian memang. Ada yang memang orang achievementnya tuh kuat banget, ada yang achievementnya rendah, dorongannya dorongan untuk achieve sesuatu. Nah 3 hal ini kan kombinasi yang kita mesti ramu nih sedemikian rupa nih gitu ya. Jadi kalau ada multitasking, artinya kan kita juga mesti berhitung, oke nih siapa yang bisa nerima multitasking ini. Terus konsekuensinya apa kalau dia mau terima? Arah karir dong dipikirin gitu. Kalau dia memang nggak terima, nah kita bisa nanya dulu. Banyak sekali orang yang frustrasi ngerjain sesuatu karena tidak berminat. Iya. Betul. Nah. Tapi Bu, kalau misalkan katakanlah, tapi apakah nggak jadi, karena gini, untuk mendorong minat ini kan memang akan ada support tertentu nih ya. Contoh misalkan aja Bu, misalkan training nih ya kan. Misalkan trainingnya dijalankan daring, kemudian peminatnya nggak ada, misalnya peminatnya kurang nih. Akhirnya kita coba cari cara, kita coba pakai gratifikasi ya gitu. Kita coba masukin bumbu-bumbu gratifikasi di sana, yang kalau nanti ada best student of the month gitu-gitu lah segala macam. Tapi kok lama-lama jadi gratifikasi terus gitu. Apakah si support ini nih untuk mendukung akhirnya orang mau itu, apakah memang harus tetap seperti itu atau gimana Bu? Kalau maksudnya istilahnya terlalu over gitu untuk memberikan itu. Jadi ketergantungan dengan si gratifikasinya justru gitu. Iya, memang kadang-kadang kita ngelihatnya jadi serba salah ya. Iya. Nggak dikasih gratifikasi nggak jalan. Nggak jalan, iya. Dikasih gratifikasi kok yang di Uber itu doang. Iya. Gratifikasinya doang gitu. Iya, jadi minatnya ke gratifikasi gitu kan. Jadi knowledge-nya nggak dapet. Ini saya baca beberapa literatur gitu yang mengatakan gini, ternyata nih ada tantangan ya, ada stresor gitu tuh yang sifatnya kumulatif gitu ya. Jadi ginilah gitu ya.
Jadi ketika tantangannya itu optimal buat yang bersangkutan, itu yang ngedorong dia berubah. Oke. Tapi kalau tantangannya terlalu kecil atau terlalu besar, itu akan dia tinggal. Oh, Gitu. oke. Jadi kita jangan ngira bahwa dia stres nih kebanyakan. Bisa jadi itu justru buat dia no meaning loh gitu. Tantangan itu no meaning loh, makanya nggak dia kerjain. Iya. Gitu. Balik lagi tadi kan ada 3 aspek itu kan. Gitu. Jadi mau nggak mau nih kalau ngelihat ke arah situ ya, kita mesti mikir juga nih apa ya yang kira-kira cocok tantangannya untuk orang ini, untuk bagian ini nih. Nah kita periksa dulu, itu memang kerjaan psikolog tuh. Periksa dulu dong inteligensinya dia tinggi nggak sih? Iya. Kalau orang ketinggian inteligensinya untuk tugas-tugas yang terlalu manual, terlalu rendah, dia akan boring, dia akan tinggalin itu tugas. Ada kecenderungan seperti itu ya, Bu? Sangat banyak. Jadi kalau ada karyawan yang bermasalah gitu ya, kita mesti pelan-pelan nih. Pelan-pelan kita telisik dulu. Jangan-jangan tadi tuh yang saya bilang minat ya. Iya. Karena orang-orang dengan inteligensi yang tinggi, minatnya sangat kadang-kadang tuh sangat lompat-lompat, sangat beragam. Karena dia ngelihat tantangannya. Kalau tantangannya optimal buat dia, wah ini dia nih gitu. Gue kerjain nih, susah nggak apa-apa gue kerjain nih gitu. Begitu juga dengan yang melihat nilai gaji, Bu. Bisa jadi kalau kita tadi ke gratifikasi ya. Iya. Saya banyak nemuin karyawan yang gini gitu. Berhitungnya memang dengan gaji. Jadi berapa penghasilan yang bisa gue dapet nih dari sini nih gitu ya. Cuman segini kayaknya nggak menarik deh gitu. Tapi kemudian yang kedua dia lihat kalau segini apa yang mesti dikerjain. Iya. Gitu kan? Apa yang mesti dikerjain? Sesuai nggak dengan ini? Saya kira sebagian besar generasi Anda nih generasi Z ya, milenial ke bawah. Iya. Itu kan sangat ini sekali ya, transaksional gitu loh. Benar. Jadi berhitung banget. Ya. Mau lembur atau mau liburan? Lemburnya dibayar berapa sih gitu? Iya. Alah nggak meaning, udahlah mendingan gue liburan aja deh, gitu kan? Iya. Nah, berarti kan benar-benar setiap pekerjaan sekarang mesti dihitung tuh bebannya tuh. Dalam arti gini nih, buat si ini nih kerjaannya sama, misalnya sama-sama sales. Iya. Tapi dia mau dapat berapa gitu? Oke. Bisa nggak kita tanya dia mau targetnya berapa? Ada yang targetnya ya ampun dari 100%, boleh nggak kalau 90 aja nih? Ya ada yang gitu kan. Tapi ada yang bilang kayaknya bisa nih 125% nih kan gitu. Iya. Nah balik ke situ dulu gitu. Jadi memang mau nggak mau menurut saya balik lagi nih ya. Tugas seorang atasan lagi nih. Yang namanya atasan itu ternyata punya 2 kemampuan yang terus-menerus harus dipasangkan. Manajerialnya dia sama leadershipnya dia. Nah kalau 2 jalan beriringan tuh, saya yakin deh bawahannya akan bisa dia kelola. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi ternyata memang tidak bisa, ya memang start with me gitu kan, tapi juga butuh support juga ya Bu ya. Betul. Butuh dukungan juga dari atas, dari top manajemennya juga sampai akhirnya ke bawah. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan diri kita sendiri. Even though ya memang judulnya adalah change start with me, bahkan start with me-nya itu ya dimulai juga dari leader-leader kita juga ya Bu ya. Nah, saya mau perjelas dulu start with me itu gini sebenarnya ya. Apa sih yang dituntut dari setiap perusahaan terhadap karyawannya? Pasti kan optimal ininya kan, kinerjanya kan. Nah, jadi start with me itu mesti dimulai dari kesadaran itu. Kesadaran bahwa gini loh. Kalau bagus ya, kalau mau bagus tuh gini. Nih, gue kerja di sini nih lihat nih, ini perusahaan bakalan maju nih. Gitu, ambisinya kayak udah gitu. Di awal kayak gitu ya. Jadi setiap karyawan kalau dia ngerasa kontribusinya gitu ya, kontribusi yang dia lakukan itu meaning buat perusahaan, maka dia akan ngerasa. Ada satu istilah yang keren kalau menurut saya, kalau bahasa Jawanya tuh diwongke. Kalau bahasa ini kita, pergaulan kita tuh namanya psychological empowerment gitu. Psychological empowerment. Kalau orang mau disuruh berubah dari dirinya dia sendiri, jangan lupa psychological empowermentnya jalan apa enggak. Itu simple banget. Kita ngerasa diri kita meaningful nih kalau kita dipercaya. Iya, betul. Iya kan? Ya. Gitu, kita dipercaya.
Kemudian kita punya otonomi tuh, punya kebebasan untuk nentuin gue mau ngerjain ini dengan cara ini gitu. Iya benar. Itu kan. Ya. Kemudian dikasih feedbacknya konstruktif bukan destruktif. Gitu. Jadi artinya gini, yang lo kerjain ini udah bener nih. Yang ini boleh nggak diubah kayak gini? Boleh nggak dikembangin gini? Jadi bukan dengan kata-kata yang kebun binatang gitu. Iya. Benar. Kan kita tertantang tuh kalau gitu. Yes. Jadi bagian saya yang ini udah bener ya. Jadi yang ini gimana Bu? Atau gimana Pak? Gimana kalau gini? Nah, diusulin doang tuh sama atasannya tuh. Itu akan keluar semua potensinya. Itu ya psychological climate. Oke. Psychological empowerment tadi kan atasan yang ada yang berupa rupa memang macamnya. Cuman memang saya sempat merasakan ada atasan yang memang ya memang dia maunya adalah A, B, C dan D, tapi deliverynya ke kita itu yang menyebabkan akhirnya ya saya jadi ngapain gitu ngerjain jadi malas sendiri karena ya itu tadi Bu, yang mungkin kata-kata binatang yang justru malah destruktif sehingga tidak menimbulkan minat dan kemauan saya untuk berubah gitu. Kenapa saya selalu menekankan itu ya? Saya banyak sekali nemuin atasan-atasan yang tidak aware dengan posisinya dia sebagai seorang leader. Ya, nggak aware tuh, jadi yang dia kerjain hanya ngasih tugas gitu. Wah, kasih tugas banyak ya Bu yang kayak gitu, kayaknya banyak deh Bu. Dia lupa gitu bahwa dia juga manusia gitu. Atasan ini akan berhasil kalau bawahannya berhasil. Kan gitu kan? KPI kan gitu. KPI atasan kan kumpulan dari KPI bawahan. Benar. Jadi gimana caranya dia mesti membuat bawahannya itu bisa bekerja. 1, optimal, 2, bahagia. Itu yang banyak kadang banyak dilupakan, bahagianya karyawan nih. Optimalnya aja kan yang dituntut kan. Iya benar. Jadi tuntutan lagi. Iya. Capek juga lama-lama ya Bu ya. Ujung-ujungnya malah jadi hitung-hitungan Bu. Itulah akibatnya jadi transaksional ya. Iya, generasi sekarang banyak ya transaksional. Oke, teman-teman, jadi kalau ada yang mau bertanya, jadi bisa langsung aja tulis di kolom live chatnya kita ya. Jadi jangan ragu-ragu, mumpung ada pakarnya ya untuk ngomongin masalah yang namanya perubahan gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, Bu, tantangan terbesar Bu sebenarnya dalam sebuah perubahan itu apa sih Bu? Untuk organisasi ya, terkhusus untuk organisasi. Tantangan terbesar tuh sebenarnya gini, suatu perubahan itu akan bisa menimbulkan, artinya gini deh, efektivitas dari perubahan. Tantangan terbesarnya itu, kita milih mau berubah ini, kemudian kita perlu mikir nih, ini perubahan ini urgent apa enggak? Gitu ya. Kemudian dampaknya buat organisasi seperti apa? Dampaknya buat karyawan seperti apa? Sebenarnya kan di situ. Pertimbangannya itu dulu. Ada 10 yang mau dirubah, tapi dari 10 itu mana yang meaningful? Selalu 2 arah ya. 1, mau nggak mau kita tetap harus ngomongin keuntungan perusahaan. Orang namanya usaha. Benar. Tapi yang kedua, dampaknya buat karyawan nih. Ini lebih banyak keuntungannya tadi itu, well-beingnya karyawan atau resikonya yang paling banyak. Itu aja deh. Ya, kalau mau berubah menurut saya gampang gitu ya. Tinggal dari situ nanti kalau udah tinggal dipilih, nah udah mulainya dari the top. Tugasnya apa the top? Menciptakan psychological climate. Sehingga setiap karyawan merasa dirinya tadi tuh merasakan ada empowerment-nya tadi. Berubah deh jalan pasti itu. Luar biasa. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya kah? Mungkin ada pertanyaan yang masuk atau nggak ada? Karena kalau saya lihat di kolom chat kayaknya belum ada nih. Tapi mungkin untuk di sosial media yang lain mungkin karena kita juga live juga Bu di Teams gitu ya. Gitu. Jadi karena memang tidak bisa mengcover keseluruhan YouTube gitu ya. Jadi ada yang di Teams, ada yang di YouTube gitu. Ada pertanyaan yang masuk, teman-teman? Belum ada ya? Belum ada. Oke, kalau belum ada. Baik, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bu. Tipsnya Bu
tipsnya untuk kita sebagai karyawan kalau mau memulai itu dari mana gitu ya. Kemudian langkah seperti apa juga yang memang proper gitu untuk kita lakukan di situasi dan lingkungan seperti saat ini untuk akhirnya kita bisa mendapatkan ya change start with me itu. Selain tadi ada yang namanya psychological empowerment dan lain sebagainya. Ada nggak sih Bu tips lain? Tipsnya kalau saya sih tadi dari tadi gini kan, kalau kita masuk ke suatu tempat, suatu organisasi, kan kita bisa milih mau duduk belakang apa depan, istilahnya gitu kan. Kalau duduk depan tuh cepet naik tangganya gitu. Kalau duduk belakang mesti lari. Nah, itu kan pilihan ya. Dengan adanya option seperti itu, sekarang kalau kita masuk organisasi, kita bisa mikir, kalau saya berkontribusi pada organisasi ini, maka organisasi ini kan tadi akan lebih maju, lebih berkembang gitu. Jadi tips yang pertama adalah kalau kerja, tunjukkan siapa dirimu. Jangan diem, jangan bilang gini, terserah atasan saya. Jangan. Iya. Jangan. Kita yang justru harus menjual nih kompetensi kita. Perlihatkan mampunya di mana, jangan perlihatkan tidak mampunya gitu. Perlihatkan mampunya, tapi perlihatkan juga minatnya di mana. Selalulah ngomong gitu. Selalu itu yang diawali. Jadi orang lain akan ngelihat, oh dia potensial nih, oh dia potensial di sini nih. Kalau rapat kasih kontribusi, jangan diam gitu. Itu udah dimulai kan. Who am I ini udah keluar tuh. Meskipun barangkali yang diomongin itu bukan hal-hal baru, nggak apa-apa. Tapi dia udah tampil. Mencoba. Sudah tampil. Nah itu ada lagi nih istilah bagusnya kalau mau gitu ya, namanya organisational citizenship behavior. Organisational citizenship behavior. Apa tuh Bu? Tunjukin dong perilaku-perilaku yang nggak hanya ada di job desk. Iya. Kuncinya. Gitu. Itu seperti yang saya lakukan sekarang. Saya memang bergelut di bidang training, tapi banyak sekali hal di luar training yang harus saya kerjakan. Contohnya seperti ini gitu. Itu dia. Iya. Di job desk enggak ada. Tapi kan Anda melakukannya dengan senang kan? Yes, benar. Kuncinya itu. Kalau mau melakukan, kita nyebutnya OCB ya. Organizational Citizenship Behavior itu OCB. Lakukanlah dengan sukarela tadi. Sukarela tuh bukan suka nggak suka, harus rela. Harus rela, enggak beda ya Bu. Itu beda ya Bu. Senang gitu. Senang dengan happy juga ya Bu. Happy, ngelakuin sesuatunya dengan happy. Akan kelihatan kok gitu. Jadi ini juga sebenarnya yang mungkin jadi jawaban kenapa kok ada seseorang yang akhirnya dari mungkin udah 5 tahun kerja, 7 tahun kerja, enggak naik-naik jabatan Bu. Kenapa? Kalau saya ngelihatnya selalu sudut pandangnya nih negatif. Jadi yang kalau dia tuh yang disalahin atasannya. Iya, banyak tuh kayak gitu. Atasan gue sentimen, atasan gue selalu. Iya, nggak ngelihat kinerja gue gitu misalkan. Tapi nggak pernah lihat ke dalam. Kenapa kerjaan orang lain dinilai bagus, saya enggak gitu. Tapi yang ditunjukin cuma gue udah kerja keras, nggak dianggap. Nggak ada rekognisi, nggak ada gini gitu. Oke. Sama ini Bu. Tapi kalau misalkan katakanlah kita harus mencoba memulai setidaknya menyuarakan diri kita sendiri gitu, menunjukkan kalau diri kita bisa. Tapi ada orang yang justru malah, ini sih emang netizen aja sih Bu, atau SJW di sana aja mungkin ya Bu. Jadi malah mengartikan itu sebagai cari muka lo. Ini lo. Nah, itu gimana Bu mengatasi hal-hal seperti itu? Apa ya udah tutup kuping aja atau gimana? Namanya juga orang julid ya. Aja kan gitu di mana-mana ya. Orang julid gitu. Kalau menurut saya proporsional. Jadi ketika dia menunjukkan kompetensinya proporsional dong. Apa artinya? Dia nggak cuma nunjukin itu di depan atasannya. Tapi dia juga bisa bantuin teman-temannya. Iya. Gitu. Karena banyak orang yang akhirnya juga ya udah gitu ya, maksudnya ya terlihat seperti itu karena sama temennya juga cuek, sama atasannya baru terkesan wah gitu di rapat segala macam ya Bu ya. Benar. Seringkali gitu yang jadi sumber julid tuh itu. Aduh, iya, oke. Bu, anyway Bu, sudah tidak terasa Bu, sudah hampir 45 menit ya.
Sudah hampir 45 menit kita ngobrol-ngobrol tentang perubahan ini. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau memang misalkan ada yang mau ditanyakan di luar dari sesi ini, ya mungkin bisa nanti email ke timnya POD. Nanti kita akan bantu coba jawab ya Bu ya. Boleh. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman memang mau bertanya. Karena tantangannya juga ini jadinya ya karena kita live-nya di jam kerja gitu ya Bu ya. Jadi mungkin tidak terlalu masih belum ada yang coba mau komunikatif dengan kita gitu, tapi tetap ada gitu. Oh ada pertanyaan, oh ada Bu ternyata pertanyaan. Oh oke, sorry. Nah ada pertanyaan dari Pak Ahmad Taufik nih Bu. Jadi bagaimana mengoptimalkan kinerja tim di masa kini yang serba kompetitif sehingga tim kita tetap merasa bagian dari sebuah organisasi? Ada dua pertanyaan, tapi itu pertanyaan pertama Bu. Gimana Bu? Iya, ini kan tantangan terbesar saat ini adalah team building ya. Nggak bisa ketemu, daring doang gitu. Iya. Terus kalau ketemunya di Zoom Meet gitu, gimana kita bisa saling ngedorong satu sama lain nih? Iya. Jadi artinya kalau kinerja itu perlu dilakukan dalam sebuah tim, pastikan bahwa anggota-anggota tim itu mengenal satu sama lain. Meskipun dia barangkali cross division ya, barangkali sehingga belum kenal. Yang namanya kenal itu nggak sekedar tahu nama, tahu muka gitu, nggak gitu ya Bu ya? Cuman itu. Iya. Nah, artinya kan semua peluang ketika bisa ketemu itu harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan gitu. Nah, tantangan nomor 1 tuh gini loh, kesediaan untuk bisa menjadi kohesif. Untuk bisa kompak di dalam kelompok. Karena penyakitnya kalau kerja kelompok itu ada yang namanya social laughing. Apa tuh Bu social laughing? Tuh gini, ya kalau ada kerjaan ya kayaknya dia bisa deh, udahlah gue percaya dia bisa. Iya. Ternyata orang yang kita tunjuk punya pendapat yang sama. Si ini aja nih, dia pasti ngerjain nih. Bayangin kalau semua orang ngomong gitu. Iya, nggak ada yang kerja dong, karena saling tunjuk ujung-ujungnya. Iya. Ini terjadi di kuliah nggak sih? Saya ingat kuliah jadi. Di kuliah juga gitu. Kalau tugas kelompok kan gitu. Iya, tugas kelompok cuma satu orang yang kita tunjuk gitu. Sama, kalau kerja dalam tim juga gitu kan. Kita ngerasa kan misalnya si Edu nih, Edu kan rajin. Udah pasti Edu pasti ngerjain deh. Iya. Kata si Edu juga mikir gitu, si Amir nih, pasti Amir. Sama semuanya, nggak ada yang selesai itu. Nah, dengan demikian untuk ngatasin social laughing itu kan job desk-nya perlu jelas. Satu tuh. Dibicarakan di dalam timnya, siapa yang nggak jelas, siapa yang nggak bisa terima. Ada orang yang diem tapi nggak ngerjain gitu kan. Iya. Waduh, paling apes tuh kayak gitu tuh. Kalau ada yang begitu. Nyusahin Bu lebih tepatnya, bukan apes. Mendingan dia ngomong kan, nggak bisa gitu. Daripada diem tapi nggak selesai. Nggak selesai, betul. Nah itu dia artinya kan perlu ditanya tuh. Mau nggak mau nih yang namanya tadi tim leadernya nih, tim leadernya mesti lebih aktif dari yang dulu-dulu. Mesti punya pendekatan individual. Dia yang nanya, dia yang support system, dia yang mengaitkan satu sama lain. Jadi kohesivitas kelompoknya itu kuat. Gitu. Even capek ya Bu, maksudnya capek untuk mengaitkan si tali-tali ini satu dengan yang lain. Even capek ya Bu ya, memang harus seperti itu ya. Kan Anda ngalamin ya kalau sekarang nih. Iya sangat. Ya lumayan lah kalau udah ketemu nih, udah WFO lumayan gitu. Iya. Tapi ketika kita WFH di rumah. Ini mestinya ada laporan, ya ampun ya orang dihubungin nggak bisa. Iya. Oke, Pak Taufik, semoga itu menjawab ya Pak Taufik ya pertanyaan jawaban dari Ibu Ros tadi. Pertanyaan kedua Bu, ada dari Pak Widiarto dari Balikpapan nih, cabang kita di Balikpapan. Bagaimana cara membangun tim supaya secara kapabilitas personal meet dengan kebutuhan kerja? Iya, itu memang saya juga ngadepin tantangan kayak gitu. Pak siapa tadi? Pak Widiarto, memang begitu Pak. Tantangan ini, artinya balik lagi tadi ya, tim yang namanya tim leader gitu, yang namanya tim leader nih emang mau nggak mau kayak jadi makhluk yang luar biasa gitu ya. Luar biasa sabar, nomor 1 itu sih. Luar biasa sabar ya Pak ya. Kemudian yang kedua luar biasa aktif.
Jadi 24 jam tuh dia harus standby. Mau nggak mau ya sekarang tuh gitu ternyata. Memang harus seperti itu ya Bu ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan bawahannya, bagaimana mengoptimalkan kinerjanya tadi. Itu tadi yang penjelasan saya ditambah satu lagi tuh, target kerjanya jelas. Target kerja jelas tuh kan gini. Dari ininya dulu deh, dari waktunya, kapan waktunya. Kemudian kita turunin tuh waktunya. Oh, punya waktu 1 bulan. Kita turunin kan berarti kan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Target minggu pertama apa? Siapa yang ngerjain? PIC-nya siapa? Aduh, jelas banget di situ. Satu persatu dipretelin tuh. Ini sih saya pengalaman aja pengalaman nih kayak gitu. Jadi kemudian itu yang namanya chat pribadi itu jalan kalau saya kamu udah sampai mana gitu. Oh, ada personal approach juga ya Bu ya. Pasti di zaman kayak gini nih yang namanya WFO-nya terbatas mau nggak mau lah. Mau nggak mau harus seperti itu. Terus kalau nggak bisa lewat WA ya lewat email. Nggak bisa juga lewat mana lagi nih, cari lagi yang lain lagi. Dia cari sampai ketemu yang dimana memang kita jadi bisa touching ya dengan mereka apapun caranya gitu ya Bu ya. Untuk tetap nge-keep itu tetap bisa jalan karena ya seperti yang Ibu bilang tadi, kenal bukan hanya kenal wajah dan kenal muka, tapi juga kenal secara personal kerjaan, kemudian bonding antar atasan dengan bawahan dan rekan kerja dengan rekan kerja lain juga gitu ya. Nomor Bu, satu lagi nih ada yang penting banget. Apa tuh Bu? Tim leader itu mesti pasang badan. Nah, tim leader mesti pasang badan itu. Dan kayaknya jarang gua ada yang mau pasang badan. Artinya apa? Kalau ada kerjaan yang nggak kelar gitu nih, bukan kita ambil alih, bukan. Kita dampingin tuh orang supaya kerjaannya kelar. Oh, ini yang Pak Tri bilang ya. Jadi orang-orang yang masuk ruangannya Pak Tri disuruh ngelar di tempat gitu ya. Jadi general manager kita Bu dari ARGEDA juga seperti itu Bu kebetulan. Jadi di mana melihat kayaknya ini belum kelar nih. Sama dia dipanggil masuk disuruh kerjain di situ sampai selesai. Sama tuh. Karena kalau nggak gitu nggak kelar. Nggak kelar. Iya. Kalau kita ambil alih itu tidak mendidik sama sekali. Timnya nanti akan sangat bergantung sama kita, sama si ininya ya, tim leadernya. Sangat bergantung, itu juga nggak bagus gitu. Oke, luar biasa sekali. Ada lagi pertanyaan yang masuk atau sudah cukup? Nggak ada ya. Oke, Bu. Karena waktu jualah sepertinya yang akan memisahkan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu untuk sesi pada hari ini. Semoga sesi sharing yang kita lakukan gak lama dan juga tidak cepat ini lebih kurangnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga ya Bu ya. Semoga. Yes. Oh, ada bingkisan ya. Oh, mungkin nanti ini out frame aja kali ya. Karena agak-agak repot juga nih kalau mau ngasih bingkisan, atau mau langsung aja. Gimana? Kita ngikut aja nih. Kayaknya on frame aja ya. Oke, seperti ada bingkisan ini buat Ibu. On frame aja. Oh, kasih aja. Oke, Ibu. Jadi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih dari kita nih Bu, simbolisnya Bu ya. Sebenarnya kita lebih banyak kasihnya. Ada lebih banyak. Cuman simbolis aja Bu. Ibu, ini ada bingkisan dari kita, mungkin bisa diterima ya Bu ya. Terima kasih banyak. Thank you Ibu. Semoga apa yang saya ucapkan bisa ada manfaatnya. Iya, oke, terima kasih. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, di Cradle Talk selanjutnya. Dan semoga hari ini, sesi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Oke, dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk tetap stay tune untuk jadwal-jadwal pelatihan selanjutnya, dan juga tetap follow sosial media MPM Ren di Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, dan juga di YouTube channel terbaru MPM Ren. Saya Panji Kusuma Yuda dari People Development, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Thank you Ibu.